Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, perkenalkan saya, Khofifah Nurrizky Salsabila, sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Dengan menyusun tema capaian pembelajaran kegiatan riset. Baik, langsung saja kita mulai presentasi ini yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya di sini. Yang pertama, pengetahuan yang diajarkan dalam jurusan akuntansi. Di antaranya, 1. Spreadsheet. Kita diajarkan untuk mengelola komputer akuntansi, membuat jurnal, dan neraca secara manual. Yang kedua, ada administrasi umum yang berisi mengenai tata kerja kantor. Yang ketiga, ada simulasi digital yang di dalamnya ada pengelolaan aplikasi dalam komputer. Yang keempat, perbankan dasar, mengajarkan kita tentang sejarah dan tata kerja bank. Yang kelima, ada etika profesi, yang membuat kita mempelajari etika saat sedang bekerja. Lalu yang kedua, beberapa keterampilan yang dilatih dalam jurusan akuntansi. Yang pertama, ada fokus yang tinggi dan teliti dalam memasukkan nominal ke dalam akun. Yang kedua, pintar dalam memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah yang ada. Yang keempat, mampu menyajikan laporan keuangan baik bentuk mikroskop atau dalam bentuk manual. Dan yang terakhir, dapat mengambil keputusan yang baik. Lembaga yang dapat menerima calon pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jurusan akuntansi diantaranya. Yang pertama, Deloitte Consultant Indonesia yang berlokasi di The Plaza Office Tower, 32nd floor, Jalan MH Tamrin, Kaf 28-30 Jakarta, 10350 Indonesia, dan di Surabaya. Bergerak di bidang akuntansi, posisi yang dibutuhkan manajer keuangan. Syaratnya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, memiliki attitude dan komunikasi yang baik, lulus dengan nilai terbaik juga. Tugasnya mengelola fungsi akuntansi perusahaan dan mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan. Yang kedua ada Ernst & Young Indonesia, berlokasi di Indonesia Stock Exchange di nomor 2, 13th floor, Tower 2, 7th floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 52-53 South Jakarta 121. Bergerak di bidang memiliki 4 jasa utama, yaitu asuransi pajak, konsultan maupun layanan konsultasi transaksi. Posisi yang dibutuhkan akuntan pajak. Syaratnya lulusan D3 atau S1 sudah bisa menjalankan profesi sebagai akuntan pajak. Namun jika ingin menjadi akuntan terakreditasi, maka diperlukan sertifikat yang didapatkan di universitas yang memang menyediakan izin dan sertifikasi CPA. Tugasnya menganalisis fenomena ekonomi dan menentukan strategi perpajakan yang tepat sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, PwC Indonesia, lokasi Jakarta, BPC 3, floor 33-43, Jalan Jenderal Sudirman nomor 29 sampai dengan 31, Jakarta 12920.
Indonesia dan di Jakarta. Bergerak di bidang akuntansi dengan jasa yang diberikan oleh PwC berupa penjaminan, penasehat pajak, konsultan strategis, dan data dan menganalisis konsultan manajemen, penasehat keuangan, aktuaria, dan hukum. Posisi yang dibutuhkan: penasehat keuangan, syarat mampu berkomunikasi dengan klien, memiliki pengalaman yang dibuktikan dengan sertifikat, paham dengan proses bisnis, dapat melakukan analisis dan perhitungan rinci, memudahkan perencanaan pajak, membantu perhitungan pajak, menganalisis masalah perpajakan, menghemat biaya operasional. Tugas finansial advisor adalah meninjau kebutuhan keuangan seseorang serta membantu mereka untuk mengatasi masalah keuangan. 4. KPMG Indonesia. Lokasi Lot Isma, DKPI 28, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 10210. Bergerak di bidang firma akuntansi dengan layanan utama dari KPMG ini meliputi audit keuangan, pajak, dan penasehatan. Ada juga aktuaria dan hukum. Posisi yang dibutuhkan audit keuangan. Syaratnya memahami standar audit, memiliki pendidikan yang relevan, mengikuti program pelatihan, mendapatkan sertifikat tenaga auditor, memahami standar kualitas, memiliki kompetensi yang sesuai, mampu bekerja sama dalam tim, memiliki ketelitian tinggi. Tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan memenuhi persyaratan lain, kemudian mencatat hal-hal yang bersifat kritikal, memastikan kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan manajemen ditaati dan mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang kelima, RSM Indonesia. Lokasi Plaza Asia, level 10, Jalan Jenderal Sudirman, 59, Jakarta 12190 Indonesia. Bergerak di bidang akuntansi yang menyediakan jasa dalam bidang audit, perpajakan, dan konsultasi dalam organisasi. Posisi yang dibutuhkan akuntan publik. Syaratnya memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesional akuntansi publik yang sah. Berpengalaman praktik memberi jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki nomor pokok wajib pajak. Tugasnya meninjau laporan keuangan bisnis yang telah disiapkan oleh akuntan bisnis. Secara khusus, mereka bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan dalam laporan keuangan menurut standar keuangan Indonesia. Pertanyaan nomor 4. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar karir lembaga-lembaga tersebut dapat meningkat? Sebutkan 5 langkah dan jabarkan. Misal melanjutkan kuliah di jurusan apa, di perguruan tinggi apa, ikut kursus apa, di mana, apa yang dipelajari, dan membuat pengetahuan serta keterampilan bertambah. Berapa lama durasinya, atau mengikuti seminar pelatihan, workshop di mana, tentang apa, dan lain-lain. 4. Yaitu melanjutkan kuliah di jurusan akuntansi di perguruan tinggi, Universitas Surabaya atau universitas lain yang terdapat jurusan akuntansi. Mengikuti pembelajaran akuntansi sejak dari SMK dan mengambil jurusan akuntansi membuat kita memperluas ilmu di bidang akuntansi. Untuk durasi mempelajari bidang ilmu akuntansi itu tergantung pada masing-masing setiap orang, dan pada saat PKL harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin supaya kita bisa paham bagaimana tata kerja di bidang akuntansi agar pada saat lulus setidaknya kita bisa mempunyai pengalaman yang telah kita dapat sebelumnya untuk bekerja. 5. Jenis usaha yang bisa dirintis dan dikembangkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan di jurusan akuntansi, yaitu dengan konsultan bisnis menawarkan jasa konsultasi kepada bisnis serta memberi saran terkait dengan permasalahan dalam bisnisnya. Wirausaha, untuk menekuni profesi ini, kita harus meningkatkan pengetahuan, ketelitian, dan keuangan di bidang bisnis. Pada akhirnya, impian untuk menjadi seorang pemimpin di
namun dapat dicapai. Perencanaan keuangan bertugas untuk menyusun keuangan suatu perusahaan atau para klien. Yang keenam, hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar usaha yang dirintis tersebut dapat meningkatkan, diantaranya yaitu mengikuti workshop atau pelatihan untuk durasi 1-3 hari dengan durasi 5-9 jam per hari, tergantung dengan topik yang dibahas. Dalam kegiatan workshop, partisipan yang terlibat bisa dari orang yang masih baru dan ingin belajar dalam bidang tersebut, sehingga orang yang sudah ahli. Biaya yang dikeluarkan berbeda-beda, dimulai dari 150.000 sampai dengan 300.000, tergantung dari tingkat keahlian yang diajarkan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mari kita tutup presentasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.